Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi masih di Teknopreneur 4. Kita masih masuk di model bisnis berdasarkan kemitraan part 2. Tadi kita sudah membahas mengenai bentuk-bentuk kemitraan ya, dan kita sudah sering bahas ini. Ada yang namanya business to business, ada yang disebut dengan business to consumer, ada yang consumer to business, ada juga consumer to consumer. Itu minimal 4 yang akan kita bahas gitu lebih lanjut. Biasanya juga ada yang disebut dengan consumer to government. Ada juga business to government. Oke, itu nanti kita akan bahas di next sesi aja. Kita sekarang kan tadi udah dibahas 4 ya mengenai apa bedanya satu persatu. Kemudian kita saatnya sekarang akan membahas mengenai salah satu yang lebih detail di consumer to business. Karena apa? Karena kakak kan mahasiswa. Jadi kakak memang saat ini belum fokus dibikin perusahaan. Oke, sekarang yang bisa kalian cicil adalah kalian baru mengupayakan atau em, fokus di bisnis yang akan nantinya kalian jalankan. Bisa juga bermula dari eh, hobi ya, dari passionnya kakak nih. Jadi apa yang bisa kita lakukan kuliah sambil bekerja itu fokusnya kemana? Kalau yang udah punya bisnis, bagus banget, tinggal lanjutin. Tetapi yang punya bisnis pun juga bisa saja melebarkan lagi peluang usahanya. Yang tadinya sudah punya usaha, terus ternyata, aku hobinya di sini. Bisa banget kalian membuka peluang usaha di bidang yang baru gitu loh. Karena ini ada jenis yang disebut dengan consumer to business. Jadi kita sebagai yang biasanya sebagai pembeli atau konsumen saja, tetapi kita juga bisa menawarkan produk baik jasa maupun layanan kita ataupun produk kita langsung kepada perusahaan besar. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk contoh dari platform crowdsourcing ya. Ini ada yang tadi sudah saya senggol-senggol gitu atau sudah saya colek-colek. Ada yang yang fokusnya itu di bidang IT, kemudian fotografi, kemudian ada juga yang ini salah satu contoh produk dari proyek dari crowdsourcing di bidang IT. Ini ada Open Office ya. Ini buat teman-teman yang fokus banget suka bikin-bikin apa namanya produk-produk digital, minimal mungkin website, nawarin apa segala macam, desain atau segala macam. Ini salah satu yang bisa kalian masuki adalah Open Office. Ini juga ada yang kalau yang sukanya itu presentasi. Nah, ini bisa nih kalau mau ada di spreadsheet ya. Spreadsheet ini dari Microsoft Office. Ini bisa teman-teman tawarkan kemampuan mungkin editing presentasi atau mempresentasikannya itu bisa lewat situ. Kemudian ada Software Development Office, Open Office. Ini juga bisa teman-teman buka, bisa di-download gratis, kemudian teman-teman bisa bikin login ini ya, apa ID-nya kita itu ada tahapan-tahapan tertentu. Nah, untuk yang suka desain ini, nah yang hobi desain ini sekarang waktunya kalian untuk menjual juga desainnya kalian, bisa menawarkannya melalui website crowdsourcing-nya ini ada bisa Design Hill kalau udah pengen masuk ke pasar luar negeri ya. Kemudian ada 99 Design atau 99 Designs. Ini juga bisa kita kasih brief pengen desain kayak gimana. Kemudian nanti ada rame-rame. Jadi desainer lain itu akan menafsirkan, oh briefingnya kayak gini, visualnya dibikin kayak gimana. Nah, nanti biarkan si
pembelinya atau calon penggunanya itu akan milih, oh mana nih desainer yang paling dia suka gitu. Oke, itu ya. Kemudian juga ada Flickr. Ini untuk foto-foto yang suka berfoto-foto ria, yang suka traveling, yang suka iseng tangannya moto apa gitu. Ini bisa salah satunya masukin ke Flickr, kemudian trend watching, ada CAD Crowd, ada juga Idea Connection dan Top Coder. Itu nanti terserah kalian, coba aja semua juga nggak masalah. Eh, Toh juga kita kan namanya cari peluang ya, bisa saja. Atau bisa saja satu fokus di tempat tertentu karena kan beda situs atau beda pengelola itu kan beda ininya ya, requestannya. Biar kita fokus juga boleh satu gitu, boleh boleh banget. Atau minimal dua lah ya. Jangan kebanyakan juga dan juga jangan terlalu fokus ke satu pasar saja. Oke? Di sini, nah ini yang tadi sempat saya singgung-singgung, ada yang disebut dengan piver. Bukan fever ya. Kalau fever itu kan ini apa demam. Nah, kalau ini fever. Jadi ini sama crowdsourcing. Jadi isinya macam-macam. Kalau kalian masuk ke dalam situ, kalian sebelum punya login atau bikin akun, dilihat aja dulu di situ tuh nawarinnya tuh jasa atau produk apa aja gitu. Kalau saya, karena saya memang sangat concern terhadap dunia alih suara ya, karena background saya dulu penyiar radio, maka saya suka sekali semua hal yang berkaitan dengan dubbing atau dubber tadi ya. Itu adalah salah satu cita-cita saya yang belum tercapai. Maka saya akan masukin layanan saya ke Piver ini. Insya Allah. Saya juga berharap teman-teman juga masukin apapun yang kalian apa ya kira sebagai atau apapun yang kalian rasakan bahwa itu passion kalian. Kenapa passion? Karena kalau mulainya dari passion maka kita jalaninnya happy gitu. Mau laku kayak mau enggak kayak pokoknya ikut aja dulu gitu. Nggak rugi kita jualan di sini. Nih, contoh ya, yang di sini adalah Ahmad Alfan. Jadi dia ini adalah seorang yang menawarkan I will do Indonesian voice over bahasa Indonesia narration. Jadi dia itu menawarkan menjadi narasi atau narator menggunakan bahasa Indonesia. Dia menawarkannya di in English karena dia membuka pasar untuk banyak gitu, bukan cuma orang Indonesia, tetapi dia membuka juga pasar untuk dunia gitu. Ini dia menawarkan nih di sini nih. Dia bilang, "Hi, Ahmad here and I will professionally record good quality voice over for your audio needs like voice over and TV or radio commercial, YouTube video dan banyak banget." Dia nawarin spesifik. Dia bisa melakukan advertising, TV komersial, kemudian voice over atau dubber ya. Kemudian ini banyak sekali nih. Teman-teman bisa lihat. Itu pun juga berlaku untuk teman-teman. Kalau punya kemampuan apa, pengen menawarkan layanan apa, silahkan lebih detail di situ. Hanya jasa saja, Bu? Enggak hanya jasa. Kalau punya produk juga bisa. Tetapi di sini memang mostly jasa ya. Nah, yang di sini ada juga, Bu, saya tuh nggak bisa suara, nggak bisa nyanyi, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi saya hobi belanja. Why not? Di sini ada juga nih. Ternyata kalau teman-teman buka, itu ada yang nawarin I will have buy online item from Indonesia Marketplace. Ini namanya salah satunya adalah Mas Wipra Adeguna ya. Jadi Mas Wipra ini menawarkan jasanya untuk belanja online di pasar marketplace Indonesia. Contoh, orang dari luar itu mungkin nggak punya akun Shopee Indonesia, tapi dia pengen belanja. Kalau dia buka sendiri ribet, maka dia membutuhkan jasa seseorang yang bisa membelikan dia barang yang dia inginkan dari marketplace atau dari manapun itu, kemudian mengirimkan langsung kepada dia. Bisa aja dia buka-buka situs apa, kemudian jualan di Indonesia ya, jualan tampah atau mungkin apa, karena dia males buka punya akunnya, dia akan menghubungi orang yang menawarkan jasa belanja ini personal shopper ya. Iya, jadi Mas Wipra ini
jual, dia belanja, yang hobinya suka belanja nih, apalagi bukan belanja duit kita sendiri ya kita, tapi hobi gitu loh, seneng aja belanja. Nah ini bisa jadi peluang bisnis buat kamu gitu loh. Ini langsung aja kita jadi perantara orang yang belanja, tapi terus habis gitu kita tawarin lagi ke orang lain. Ini beneran loh. Ini nanti dia akan memberikan detail. Kalau teman-teman buka situsnya di fiverr.com gitu ya, itu akan ada detail apa aja yang dia tawarkan. Kemudian sama seperti kita jual beli, nanti kalau orang yang sudah belanja ke kita, gitu ada reviewnya gitu. Nih di sini nih dari Australia dia bilang, Wipra was very helpful in ordering fabric from Indonesia and shipping it to Australia. I would use Wipra again and have had a great experience. Jadi dia bilang, Mas Wipra ini orang ini ya yang nawarin tadi from Indonesia Marketplace atau salah satu jasa yang ditawarkannya. Dia bilang Mas Wipra ini sangat membantu dia saat dia mau pesen kain dari Indonesia. Dan Mas Wipra ini juga membantu shipping, artinya pengiriman barang, pengiriman kain ini ke Australia. Dia bilang dia akan pakai jasa Mas Wipra again. Karena Mas Wipra itu apa ya excellent lah ya gitu. Jadi dia sangat terbantu dan dia merasakan manfaat yang luar biasa atas jasanya dari Mas Wipra. Tuh, gitu doang juga udah jadi cuan. Peluang bisnis teman-teman. Ini adalah salah satu model bisnis juga C2B, consumer to business. Oke, kalau kita pengen tahu lebih lanjut, kita akan ketemu di part yang ketiga. So, see you teman-teman. Sampai ketemu di part yang ketiga. Assalamualaikum.